mekanisme keuangan secara syariah. Kenapa harus paham? Karena transaksi ini biasanya yang kita pelajari adalah bersumber dari fikih muamalah. Nah kadang untuk bisa menjelaskan itu, para asatidz juga paham metodenya, dalilnya apa. Tapi ketika dalam tataran praktek itu blank gitu. Diskusi yang kecil ya, diskusi menarik itu waktu di kelas saya dulu waktu itu diskusi tentang akad mudharabah. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa, dia bawa buku kecil, Pak, judul nate Etika Bisnis dalam Islam, karangan Ustaz Aceh. Nah di buku itu ada tulisan mudharabah, kemudian garis miring murabahah. Nah, kemudian dia presentasikan berdasarkan pada ulama yang menulis ini, kata beliau, gak apalin Pak Abid orang Persis saya di mana lagi dari orang Persis, bahwa mudharabah itu sama dengan murabahah, kata beliau. Yang lain kan bertanya, mana dasar, termasuk saya, kok sama, saya bilang beda, karena mudharabah itu model jenis akadnya itu perkongsian gitu loh Pak, kerjasama modelnya. Kalau murabahah itu transaksinya jual beli gitu loh, jadi beda gitu loh, makomnya beda. Nah tiba-tiba mengatakan tidak sama, saya ada referensinya, dia bilang begitu. Saya kan penasaran. Lalu dia mengeluarkan buku kecil itu, buku kecil yang dikarang oleh Ustaz Aceh, tulisannya mudharabah garis miring murabahah. Saya kan kaget, Ustaz Aceh gitu. Tapi kan nggak mungkin saya menyalahkan, gitu kan. Saya bilang, wah ini perlu klarifikasi kayaknya. Jadi buku ini arahnya tidak ke situ. Setelah saya baca, bolak-balik dibaca, ternyata maksud si pengarang buku ini adalah transaksi mudharabah, kemudian bisnis dalam mudharabah yang dijalankan adalah bisnis murabahah, gitu. Bisnis jual beli. Ya itu mah ngarang ragilan beda. Ya buku akan dikritisi sebetulnya. Ya, jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa buku ini salah. Saya bilang ini begini maksudnya, ini mudharabah perkongsian, tapi transaksinya itu transaksi murabahah yang dijalankan. Mudharabah itu begini Pak Isel punya uang nih Pak 5 juta. Saya punya skill bikin bubur. Nah karena saya punya skill tapi nggak punya uang, Pak Isel kasih ke saya 5 juta. Gitu. Saya jalankanlah usaha bubur. Per hari itu pendapatan saya dipotong biaya operasional, dipotong modal, sama batina. Nah batina bagi 2. Itu mudharabah. Nah ketika transaksi mudharabah ini bisnisnya apa Pak? Jualan bubur kan? Maka jualan itu adalah transaksinya jual beli ya. Itu kategori al-bai, jual beli. Nah baru masuk Ustaz Aceh, makanya masuk mudharabah. Masuk murabahah kan gitu. Nah ini satu contoh bahwa masyarakat harusnya paham tentang itu, dan sebetulnya kita sudah melakukan itu. Kayak begini Pak, kayak akad wadiah di bank itu kan sebetulnya transaksi keuangan ketika menyimpan itu kan modelnya wadiah, titipan, gitu. Dan titipan ini sudah dijalankan di mana? Di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau Bapak mau ke Bandung, kalau yang orang Sadang atau orang Cigadea, itu kan dititip motor di sana Pak, di Sadang atau di Cigadea. Nanti sambung naik bis. Nanti pulang dari Bandung tinggal naik motor kan, motornya dititip. Nah tapi ketika ngambil motor bayar berapa? 3.000. Kalau nginep 5.000. Nah sebetulnya itu sudah melakukan transaksi wadiah yadomana. Wadiah yadomana itu apa? Titipan. Wadiah yadomana titipan, dan motornya tidak digunakan oleh yang dititipi begitu. Tapi dijadikan transaksi bisnis. Ya sehingga misalnya Bapak punya rumah di sini, saya bawa motor, saya harus masuk ke sana karena motornya nggak masuk ke sana. Saya bilang, Ibu, Bapak punten dari nitip motor, mangga simpan di dinya. Itu kan wadiah sebetulnya. Akan itu diterapkan di bank. Jadi Bapak menitipkan uang di bank, begitu. Namanya akadnya wadiah. Hanya bank kadang membolak uang kita, memutarkan, makanya muncul istilahnya wadiah yadomana. Konsekuensinya kalau di tengah jalan Bapak butuh uang itu ditarik, itu bank siap. Makanya bank punya likuiditas istilahnya, punya simpanan untuk mengcover masyarakat yang ngambil uang secara mendadak. Nah kalau Bapak menemukan di buku Bapak, rekening Bapak ada tambahan, misalnya saldo Bapak harusnya 5 juta tapi jadi 5 juta 100.000, misalnya ada tambahan. Nah tambahan itu bukan bunga, tapi
Tapi bonus atau ujroh atau fee disebutnya itu yang diberikan oleh bank karena uang bapak kan ikut di dolar. Skema ini kalau misalnya kita tidak paham, oh sama wae cara dengan bank umum disebutnya bank konvensional. Nah itu satu akan dari yang kedua nanti ada akan mudharabah yang digunakan oleh bank. Jadi kita menjadi suhibul mal dan bank menjadi mudharibnya. Biasanya itu digunakan pada skema deposito misalnya. Nyimpan orang yang dia deposito maka setiap bulan itu muncul pendapatan bagi hasil. Nah, itulah jenis-jenis transaksi yang digunakan oleh perbankan dan sebetulnya kita tidak terlalu paham dengan persoalan ini. Dan biasanya mendaftar ke bank itu kadang-kadang seorang pernah maca orang ada tangan kan. Nah, yang seperti itu. Itulah sedikit banyak ya tentang bagaimana Persis memposisikan diri dalam mengembangkan ekonomi umat gitu. Makanya dalam skala kecil jadi kita maksudnya di jamaah, maka jamaah harus mulai berpikir bagaimana membangun ekonomi ini lahirnya dari masjid. Karena zaman Rasulullah juga ekonomi itu lahirnya dari masjid. Makanya muncul Baitul Mal itu kan lahirnya dari masjid sebetulnya. Nah tinggal berpikir saja bagaimana membangun ekonomi itu minimal untuk satu jamaah saja. Jadi tidak ada ketergantungan terhadap proposal atau tidak ada ketergantungan terhadap admin. Kalau admin mau ngasih, minta saja yang besar. Untuk apa? Modalnya. Dia digolangkan, hanya kitanya yang harus jujur, yang harus amanah menggolangkan. Seperti itu. Baik, ikhwati iman itu barangkali yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Karena memang temanya diarahkan ke situ dan karena memang model judulnya judul yang lebih umum kaitan dengan ekonomi. Mudah-mudahan ini jadi dorongan, jadi motivasi bagi kita bahwa ekonomi umat itu adalah sesuatu yang dianggap wajib bagi kita semua karena untuk mengembangkan segala bentuk bisnis ya, mengembangkan segala bentuk kebutuhan dakwah kita itu lahirnya dari ekonomi. Itu yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ya? Pertanyaan ya? Ya. Dan bagaimana pandangan Persis terhadap gerakan dinar dirham yang sekarang mencuat ke publik? Persis tidak memberikan pandangan. Maksudnya belum terdengar. Tapi kalau secara personal dari setiap asatidz itu sudah memberikan pandangan. Sebetulnya gini. Dinar dirham itu kan dua jenis mata uang yang modelnya kan dari emas ya, emas dan apa? Dan perak. Emas dan perak. Pertanyaannya, apakah dinar dirham itu murni dari Islam? Murni kalau dinar. Tahu dari mana Rasul menggunakan uang itu? Ya pernah ngecek Gitu. Saya mau izin dulu ya. Iya. Saya ke belakang rehat dulu sebentar. Nanti saya akan jawab ini. Ini menarik sebetulnya kaitan masalah uang ini. Gini Pak, kita coba cek dulu ya. Rasulullah lahir itu dalam keadaan yatim, betul kan? Miskin. Ibunya meninggal di usia 6 tahun, diambil oleh kakeknya sampai dengan 8 tahun.
Abdul Muthalib di usia 8 tahun diambil oleh pamannya karena kakeknya kan meninggal. Siapa? Abu Thalib. Dari sini mulai perekonomian Abu Thalib yang asalnya mengkhawatirkan, saat hadir Muhammad kecil justru jadi berkembang usahanya. Sampai kemudian mengajarkan kan kepada Muhammad kecil itu berdagang. Bahkan tercatat beliau sampai sampai keluar kota, keluar daerah, gitu, baik ke Syam, gitu kan, untuk hanya sekedar berdagang. Modal Rasulullah itu adalah jujur. Jadi tidak ada yang tidak tahu kalau yang namanya Muhammad itu adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong, aman. Nah lalu kemudian di usia 13 tahun beliau berdagang, mulai beliau mendapatkan pendapatan yang luar biasa. Beliau sudah masuk kategori orang yang kaya. Sampai kemudian ketemu dengan saudagar kaya, siapa? Khadijah kan? Seorang janda, kaya, solehah gitu. Karena zaman dulu biasanya transaksinya itu adalah mukorodoh Ustaz, atau kiron itu. Yang disebut kiron itu kan memotong. Jadi harusnya misalnya Khadijah punya untung 20.000, karena Khadijah tidak dagang, tidak mendagangkan barangnya, didagangkan orang lain, maka dikiron, dipotong. Jadi 20.000 itu bagi dua gitu. Makanya muncullah akadnya mudorobah waktu itu. Istilahnya ada kiron, ada mukorodoh, ada mudorobah begitu. Itu dari zaman dulu seperti itu. Nah lalu kemudian Rasulullah kan mendagangkan tuh dagangan Khadijah. Sampai kemudian Khadijah bertambah kaya, Rasulullah bertambah kaya, begitu. Pada akhirnya kemudian Rasulullah tertarik dengan Khadijah, kemudian melamar. Tercatat dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu ya Muhammad pemuda begitu. Itu melamar Mbah Khadijah itu dengan berapa? 100 unta. Ya 100 unta tinggal dikali saja, kalau unta harganya 60 juta tinggal dikali berapa yang diberikan Rasulullah. Itu uang dari mana? Kira-kira. Namun, entah. Karena Rasulullah itu orang kaya. Jadi kalau Rasulullah menasehati orang kaya, nanti apa? Karena Rasulullah pernah dengar gitu masalahnya. Puncak kekayaan Rasul itu ketika menikah dengan Khadijah, ya puncak kekayaannya di situ. Coba bayangkan menikah katanya, ini kontroversi. Di usia 25 sampai menikah, kemudian Rasul diangkat menjadi nabi di usia 40, sebesar sekitar 10 tahun atau 15 tahun Rasul bersama Khadijah. Dan beliau tidak tahu mau diangkat menjadi Rasul kan? Dan di usia 40 beliau sering bertahanus. Cing kira-kira ada kabayang kurang Rasulullah teh gawe kayaknya itu ayo kabawa. Karena beliau sudah di puncak Pak. Miliarder gitu loh posisinya. Kan gawe naon bae no gawe pagawe apa gitu. Begitu diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi nabi, ingat Pak, biasana letah nubeung harmah mati. Salat tapi mabok, rumah sok miskin, salat mana salat. Gitu kan miskin. Tutar ka urang maneh sah kan gitu. Jadi memang Rasulullah itu disegani karena pertama dia orang kaya, yang kedua memang dari golongan terhormat, yang jalur dari Bani Hashim itu Pak. Yang ketiganya ketika menyampaikan risalah Islam semua cepat bangun saja, kebetulan itu kumaha. Kesini orang Quraisy berani itu karena Abu Thalib sudah meninggal, ketika masih ada bantuannya. Itu kan perjalanannya Pak. Makanya ketika diangkat menjadi nabi, beliau sudah tidak bekerja, semua hartanya dipakai dakwah. Itu modelnya. Jadi jangan menganggap Rasul miskin. Memang di akhir hidupnya beliau dalam kondisi miskin, tidak punya harta. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ketika Rasul dalam posisi kaya, transaksinya apa Pak? Yang dilakukan? Ayat itu uang saat itu. Dahab, al-fiddah, bil-fiddah. Kalau kita cara Rasul teh emas, bekerja emas, perak, bekerja perak. Kamu nuker antara emas lain jeung emas, misalnya emas jeung gandum, maka sok diatur we kumaha wajarna. Berarti kan modalnya barter Pak, kebanyakan. Dari mana tuh dinar-dirham itu inspirasinya? Ya ti Romawi. Lalu kemudian Rasul mengislamisasi dinar dalam emas, gitu kan, dirham dalam bentuk perak, kemudian dibikin, dicetaknya berdasarkan pada
aturan-aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena uang itu, dinar itu dalam bentuk emas, uangna oge berharga. Bentar Pak, Bapak punya uang 200 rupiah hari ini, Bapak alungkan ke jalan mulai dipuluh, budak yang mau dipuluh 200, permen lebih bisa 500. Ini menunjukkan bahwa uang yang kecil itu yang 200 rupiah itu harganya Pak. Kan begitu? Tapi dinar mah tidak. Karena logam itu emas, gitu loh. Nah, tapi lama-kelamaan kesini-kesininya kan bahaya. Kalau terus emas dibikin dinar, atau benar habis Pak si emasnya. Maka Umar pernah berpikir begini, sudahlah nanti saya ganti dinar itu dengan kulit unta, kata Umar. Disindir oleh sahabat, atau kayak unta beak. Jadi ya Umar. Nah kemudian kesini ada masalah. Ini peran konvensional di sini loh Pak. Apa? Mereka menyediakan bank, lembaga cekurang tempat pagadean. Uang-uang logam, sebut saja dinar yang emas itu diberi dikai orang mati geus keundeun di dieu emas teh. Tong dijadikan transaksi jual beli. Jadi emas berubah. Logam dinar itu asalnya apa? Jadi alat tukar, sekarang menjadi perhiasan, digeser Pak. Karena emas makin mahal. Nah, caranya apa? Bahwa kita punya emas di bank itu, ya, disimpan di bank, dikasih kwitansi, Pak. Kertas. Kwitansi, kwitansi itu teh muncul asal munculnya uang kertas sendirinya. Jadi uang kertas. Nah, jadi orang teh kieu, dia cerita orang yang mulai beas tah ya duitna. Di mana kertas kan goblok. Heuh kan emas aya di bank, tah ieu tah bukti kepemilikan urang ya. Gitu. Asal waktu itu aja teh. Karena kertas yang keluar ya, hak gitu. Hak kepemilikan yang keluar itu seimbang dengan emas yang disimpan di bank. Tiba-tiba orang semakin banyak belanja, akhirnya loba hutang, nu nagih loba. Akhirnya kemana? Cokot tuh di bank. Akhirnya uang yang di bank, emas yang di bank dibayarkan tak kanu nagih. Orang itu boga sih. Gitu. Karena habis gitu kan, dipakai untuk kehidupan. Nanti teh anu lagi teh geus ieu we dibere kwitansi deui, dibere kwitansi deui. Lama kelamaan ternyata emas itu jadi berpindah kepemilikannya. Jadi muncul kapitalisme di dieu Pak. Uang emas ya, bukan uang. Jadi emas itu sudah dimiliki oleh satu orang. Jadi we ayeuna mah gampang dicetak, we ayeuna mah duit we geus sebarkan ya duit. Jadi sekarang itu kita kalau punya uang itu Pak, kudu dapat uang emas Pak, kan enggak orang gitu, kan begitu. Sekarang itu, nah ini yang kemudian disindir oleh pegiat dinar dirham, bahwa ketika dia melihat tayar 10.000 ya, 5.000, 2.000, dulu PKB, ada sarua wae kertas berbeda dengan pedah tulisan yang ngumpul dirinya, kan begitu. Nah, inilah yang jadi persoalan. Nah, hari ini sebetulnya nilai alat transaksi itu tersistemkan dengan uang kertas itu pada hari ini. Ini nggak bisa lepas kita gitu. Dan memang diatur oleh regulasi transaksi itu harus dengan rupiah. Walaupun tidak fair sebetulnya kalau kemudian ditangkap, karena di Bali itu adalah transaksinya yuan, uangnya dan rupiah. Sudah berapa lama dolar itu berputar di Jakarta? Gitu. Sebetulnya mereka fair-fairan mah begitu, tapi ternyata kan tidak begitu. Lain lagi persepsi para penegak hukum. Pada akhirnya transaksi pasar dinar dirham itu kemudian dibubarkan. Nah, tapi juga kemudian saya harus juga mengomentari karena tidak murni dimiliki oleh Rasulullah kaitan dinar dirham sebetulnya. Itu adalah alat tukar. Itu juga mengalami perubahan pada masa para sahabat begitu. Jadi artinya
emas itu sampai hari ini itu adalah bukan alat tukar, hari ini itu adalah perhiasan. Makanya kalau ada orang yang jual beli emas kemudian meninggikan nilainya, dilebihkan, itu tidak ada masalah karena emas itu adalah bukan alat tukar tapi perhiasan. Kalau emas menjadi alat tukar, baru tidak boleh Pak, tidak boleh dilebihkan. Jadi ya mau 2 gram, mau 1 gram, pokoknya sama nilainya segitu. Barangkali itu ya kaitan Persis memang tidak banyak memberikan komentar, tapi satuan persatuan para asatid secara individu memberikan komentar kaitan persoalan itu. Mana lagi ayat Mas Anis? Satu lagi. Ya, silakan. Pak Haji. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses penjelasan dengan ungkapan bersifat informasi dengan berkaitan dengan masalah perekonomian. Istilah dan sobat bank syariah kembali saya lagi termasuk kami syariah maksudnya tujuan secara Indonesia secara kita dan paham betul kalau pesan sendiri dan biasa masihan informasi bagi jauh sadana kurma karena seorang nasabah bank berkaitan dengan masalah itu saya pengertian secara biasa di rumah itu kurang-kurang syariah itu mana itu saya kurang yang mendorong atas masyarakat itu terlalu mamati tadi itu kan pengertian bila masyarakat kos akan tidak merasakan kita harus kabayan masyarakat kos daya biasa syariah Ya. Tuh. Tadi di buku 5 sudah saya jelaskan bahwa istilah syariah itu adalah sesuatu yang sudah saklek baku sesuai dengan Al-Maidah, gitu kan? Surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum dan selanjutnya. Jadi memang syariah sudah sempurna, tidak bisa dirubah. Nanti yang menjadi bidik yang menjadi titik singgung atau diskusi atau perdebatan atau ranah istihad itu adalah dalam tataran fikihnya. Nah, terkait dengan persoalan itu, maka di Indonesia sebetulnya punya cita-cita menegakkan syariat Islam. Makanya pernah muncul dari istilah piagam Jakarta dulu itu Pak, yang pernah menempatkan 7 kata dalam Pancasila yang kemudian dihapuskan saat itu. Jadi memang spiritnya spirit syariat. Lalu kemudian ketika ulama memperjuangkan ekonomi umat dalam bentuk yang halal, karena dianggap transaksi bank yang berdiri di Indonesia ini dianggap tidak sejalan dengan syariat gitu loh Pak. Ya sederhana saja lah, sederhana. Bapak punya sertifikat rumah, Bapak mau bangun kontrakan, datang ke bank BRI, simpan sertifikat, kan pinjam uang Bapak ke bank. Nanti Bapak kembalikan tuh, bayar setiap bulan, dilebihkan sedikit, misalnya Bapak pinjam 100 juta, sebulan nanti angsuran nanti 2 juta, Bapak lebihkan 2 juta 200, 200 nanti angsuran bunga. Nah itu transaksi itu dilakukan dari sejak dulu. Bahkan kemudian ketika berkuar-kuar ulama membentuk bank syariah dan tidak memakai bunga, disering-seringkan. Emang bank bakal menambah titik mana tuh untuk pakai bunga? Begitu logika yang berjalan. Karena mereka tidak paham bahwa Rasul sudah mengajarkan cara bisnisnya. Gitu Pak. Nah lalu kemudian para ulama, para pegiat ekonomi syariah, ekonomi Islam ya saat itu ingin bermimpi begitu mewujudkan ada bank lembaga keuangan anu sesuai dengan Islam gitu. Kumaha caranya? Jadi dalam transaksinya begini, kalau Bapak punya sertifikat datang ke bank itu nggak minjem duit, tapi gini, ya saya punya jaminan, saya ingin kontrakan rumah, saya punya tanahnya. Ini kumaha caranya supaya bisa ngabangun? Maka Bapak melakukan akad gitu ya. Transaksi di sana adalah transaksi, misalnya bisa masuk transaksi jual beli. Jadi bahan-bahan nanti disuplai oleh bank untuk pembangunan. Bapak menerima kunci
Dan masih banyak lagi akad-akad yang lainnya, bisa menggunakan akad ijrah dan lain sebagainya. Nah, akad-akad inilah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah. Tapi itu cara kita kudu pinjam duit, pinjam duit. Kayak hari ini, Bapak kan perlu motor, sudah saya jelaskan tadi, Bapak perlu motor, Bapak datang kan? Memang polisi itu diberi motor Bapak teh, tapi akadnya menginjam duit, beli motor. Gitu. Nah sekarang ketika hadirnya bank syariah atau lembaga keuangan syariah, supaya modal transaksinya dihalalkan begitu. Karena yang jinah juga itu sebetulnya antara dia sama-sama ridho. Kan Allah ridho, kan begitu. Nah supaya Allah ridho, dibikin akad yang syar'i. Jadi akad nikah, kan begitu. Nah itu dari situ sebetulnya startnya gitu. Nah kemudian harapan ini baru terwujud tahun 92. Adanya undang-undang, karena di Indonesia tidak bisa mendirikan bank Islam tanpa ada regulasinya, undang-undangnya. Mungkin orang dianggapnya ilegal. Kalau ilegal mendirikan tanpa undang-undang, ya orang kan dipidana. Tidak sejalan dengan, ya kayak tadi dinar dirham itu tidak sejalan dengan aturan-aturan tentang ekonomi di Indonesia. Asuh itu teh, maka nanti asuh maka ditewak. Gitu. Masalah mah eta pelanggaran. Nah, tahun 92 berdiri, regulasinya baru muncul bank syariah. Nah, ketika Bapak datang ke bank syariah, maka suasana yang dibangun di sana adalah nilai-nilainya kesyariahan. Karena memang kiranya tidak paham, tidak terlalu ngeh dengan syariah, rek asup ke bank syariah, rek asup ke bank konvensional itu sama baik itu Pak. Wah beda gitu. Wih mahal itu. Di bank BRI mah murah, tiap bulan teh bayar namun nyinjil, kita bank syariah ini gede bayarnya gitu. Nah berbagai banyak persoalan. Salah satu yang tadi saya jawab, kenapa mahal? Ya, karena animo masyarakat, kayak Bapak yang tadi sampaikan, tidak terlalu ngeh dengan bank syariah. Akhirnya bank syariah itu tempatnya payung di Indonesia. Kalau dianggap piramid gitu Pak, ya. Kalau ini 100%, maka bank syariah itu hanya sekitar 6% loh Pak. Di Indonesia itu menguasai perekonomian di Indonesia. Gede kene konvensional. Nah, ini makin aja sederhananya. Masyarakat Indonesia mendukung tidak? Kalau mendukung, pindahkan uangnya di bank syariah. Beres masalah sebenarnya. Gitu, persoalannya di situ. Tapi juga harus fair-fairan Pak, karena memang bank syariah juga belum bisa melayani masyarakat secara utuh. Contoh, di Purwakarta mereka umroh, bayarnya $10. Apa itu? Ya di bank syariah mau transaksi dolarnya. Anggaran kudu ka mana? Ke bank konvensional, KBCA, KBRI, nembe aya transaksi uang dolar dengan nasional real gitu kan, jeung rupiah di transaksi jual beli. Muamalah kan tidak ada. Dikurangi Purwakarta. Akhirnya orang balik deui ke bank. Nah itu salah satu kelemahannya memang itu, salah satu kelemahan. Karena kita gitu Pak, itu gambaran umumnya. Jadi panggil simpulin, terkedah detik-detik ke bank syariah simpulin memanjatkan yuk urang bangun di tiap titik jamaah itu membangun perekonomian umat caranya. Ini sebagai latihan kemandirian. Jangan selalu bersandar kepada agnian. Namun agnian merek gede termodal gitu Pak. Supaya nanti ke depannya ini masjid bisa hidup dari perekonomian. Segitu Pak Intan, kami atur. Kalau kami ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.